Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 29 September 2023. Sari berita, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Ende, sejumlah lembaga menggelar berbagai kegiatan sosial. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores berupaya agar jumlah wisatawan yang ada tidak lebih dari jumlah penduduk. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama mengisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah 28 September 2023. Personil Polres Ende yang beragama Islam melaksanakan bakti sosial di Masjid Baitur Rahman Ende. Laporan Suimam. Wakapolres Ende, Kompol Ahmad Esa, Rabu 27 September 2023 mengatakan kegiatan ini berdasarkan perintah dari Kapolri, Kapolda, dan ditindaklanjuti oleh Kapolres Ende untuk mengisi kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini dengan melaksanakan kerja bakti sosial di masjid, yaitu membantu pembangunan Masjid Baitur Rahman di Kelurahan Popanda, Kecamatan Ende Selatan, dengan mengerjakan beberapa item, memindahkan batu bata ke lantai atas dan pembersihan sisa material pembangunan di masjid oleh anggota Polres Ende. Kami juga sangat mengharapkan kerjasama dari takmir masjid untuk kita sama-sama, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas diterimanya kami kerjasamanya sehingga pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini tercapai dan sukses. Ia melanjutkan, setelah kerja bakti sosial di masjid, sore harinya dilanjutkan dengan kegiatan ceramah agama di Masjid Siratul Mustaqim Polres Ende dipimpin oleh Ustadz Muhammad Zamroni yang dihadiri oleh Bapak Wakapolres Ende, Kabak SDM, Perwira Polres Ende, para Kapolsek yang beragama Islam, anggota Polres Ende, dan anak-anak yatim piatu. Ditambahkan, Hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah 28 September 2023 mengusung tema dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, kita tingkatkan kerja dengan ikhlas dan cerdas guna mewujudkan Polri Presisi Indonesia Maju. Jalan sehat dan membersihkan halaman Masjid Agung Nurul Hidayah Ende menjadi agenda kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fatimiyah Ende tahun ini. Laporan Lady Badin. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2023 ini, Madrasah Ibtidaiyah Swasta diakui Fatimiyah Ende menggelar kegiatan jalan sehat dan bersih Masjid Agung Nurul Hidayah Ende. Ketua Panitia Kegiatan Saatun Zoria SPD kepada RRI mengungkapkan bahwa di tahun 2023 ini Miss Fatimiyah Ende hanya menggelar kegiatan yang melibatkan siswa-siswi, guru, dan orang tua murid saja, di mana jalan sehat adalah dengan rute dari Madrasah Fatimiyah Ende melewati Jalan Gatot Subroto Ende ke Jalan Melati, Jalan Nenas, Jalan Nangka, dan berakhir di halaman depan Masjid Agung Nurul Hidayah Ende di Jalan Masjid Raya, sekaligus melaksanakan agenda kedua yakni membersihkan halaman masjid. Tujuan di sini kita lebih mengenalkan anak-anak untuk lebih mencintai Nabi Muhammad dan lebih mengenal lebih dekat dengan sosok Nabi Muhammad. Di sini kita adakan kegiatan jalan sehat dan mengadakan kebersihan masjid. Sini kita ambil masjid raya untuk menjadi tempat anak-anak kerja bakti. Diikuti oleh seluruh siswa yang berjumlah 365 orang. Orang tua dan guru juga terlibat dalam kegiatan ini. Sementara itu, Rahmi, salah seorang perwakilan orang tua murid dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan ini tentunya disambut positif oleh orang tua karena anak diajak untuk mencintai Rasulullah dan meneladani teladan Nabi dengan mencintai kebersihan dan peduli akan kesehatan. Sebenarnya untuk saya pribadi, saya sangat antusias dan excited karena ini sebagai salah satu bentuk meningkatkan rasa peduli anak, kemudian dalam memperingati hari-hari besar seperti ini.
ini juga sebagai ajang untuk melatih mereka semakin mencintai Rasulnya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi sebagai orang tua saya sangat mendukung karena ini kegiatan yang positif. Kalau harapan saya sendiri untuk sekolah, kegiatan-kegiatan seperti ini itu lebih ditingkatkan lagi, terlebih tentang teladan-teladan Rasul itu. Kegiatan Jalan Sehat dan Bersih Masjid ini diikuti 360-an lebih siswa dan siswi bersama para guru serta orang tua murid Miss Fatimiyah ND yang berjalan lancar dan penuh rasa kekeluargaan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, dalam mempromosikan pariwisata Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores berupaya agar jumlah wisatawan yang ada tidak lebih dari jumlah penduduk. Laporan Epi Wahab. Itu kita cegat mereka di bandara, kita investigasi, ternyata memang ini mau diberangkatkan geologi ini untuk dipekerjakan geologi secara non-prosedural. Dalam pertemuan AMMTC Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab mewujudkan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan dan mandiri, serta membantu memfasilitasi, mengakselerasi kebutuhan pariwisata Labuan Bajo. Direktur Utama Badan Pariwisata Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, menyampaikan akan terus berupaya mendorong minat para wisatawan termasuk lama hunian dari 3 hari menjadi 6 hari dan mencakup wilayah Flores. Selain itu, BPO LBF juga berupaya agar pendistribusian wisatawan tidak hanya di laut tetapi juga di darat sehingga bisa menaikkan ekonomi masyarakat lokal. Dan untuk okupansi rate yang saat ini 68,86% akan didorong menjadi 70%, di mana 50% tinggal di hotel dan darat. Sana Fatina juga menambahkan ditargetkan 25 tahun ke depan Bandara Udara Komodo akan bisa berkapasitas 4 juta kunjungan per tahun. Dan ini dibatasi agar jumlah wisatawan tidak lebih banyak dari jumlah penduduk, agar privasi tetap terjaga dan para wisatawan tidak kehilangan karakteristik utama. Tentunya pembangunan dan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo ini harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan bagaimana kemajuan pariwisata yang ada di Labuan Bajo berdampak selaras dengan kemajuan ekonomi masyarakat yang ada. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Musyawarah Nasional ke-14 UNIO di Indonesia berlangsung di Kemah Tabor, Mataloko, Keuskupan Agung ND Flores sejak Senin 25 September hingga hari Jumat 29 September. Laporan Veranda Garus. Dengan mengangkat tema berpastoral di tengah arus migrasi, kegiatan ini diikuti oleh 137 perwakilan imam diosesan yang berasal dari 37 keuskupan seluruh Indonesia. Ketua Unio Keuskupan Agung ND sekaligus Ketua Panitia Munas 14 Unindo, Romo Silverius Betu mengatakan, dengan tema tersebut dapat menginspirasi teman-teman di setiap keuskupan untuk menata kembali pastoral bersama dengan kaum migran. Kaum migran dijelaskannya yang pergi keluar dengan prosedural yang baik dan diperlakukan secara manusiawi. Ini akan menjadi gerakan bersama di seluruh Indonesia dan diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam kaitannya dengan penanganan kasus human trafficking. Sebagai tuan rumah, bersama panitia dan umat di Keuskupan Agung ND, kita berusaha supaya teman-teman peserta dari Keuskupan seluruh Indonesia, para Bapak Uskup, dan kita semua yang hadir, boleh mengalami situasi di tempat kita ini, di Mataloko ini, dan menjalankan berbagai kegiatan ini dengan penuh rasa nyaman, rasa damai, rasa sukacita, sehingga apa yang dihasilkan dari sini menggambarkan kebebasan kita dalam berpikir, kedalaman kita dalam berpikir, dan juga niat baik kita untuk memutus salah satu mata rantai yang merusak martabat manusia. Untuk diketahui, Munas Unio kali ini didukung oleh 180 anggota panitia dan menelan biaya sedikitnya 1,45 miliar. Dana tersebut berasal dari bantuan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1 miliar dan dari Pemda Ngada sebesar 450 juta.
Misa pembukaan Munas dilangsungkan di Gereja Paroki Roh Kudus Mataloko, dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, dan homili dibawakan oleh Uskup Keuskupan Agung Ende, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Sementara Uskup Keuskupan Bogor, Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM, dan Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, Monsinyur Hilarion Detus Lega, ikut sebagai konselebran. Keuskupan Agung Ende juga itu salah satu keuskupan asal para migran. Tentu saja kita menyumbang banyak kebaikan dengan mengirimkan begitu banyak orang ke luar negeri untuk keuskupan kita. Mereka meningkatkan ekonomi keuskupan kita dan lain sebagainya. Tapi pada sisi lain, kita juga menyumbang banyak korban. Karena itu, bersama teman-teman seluruh Indonesia, kita berpikir juga tentang cara berpastoral baru seperti yang disampaikan oleh Romo Koko tadi, supaya kita tidak menghalangi mereka untuk keluar negeri untuk mencari kerja hidup yang lebih layak. Tetapi mereka pergi sebagai manusia yang bermartabat, mereka pergi dengan berbagai keahlian yang mereka miliki, mereka dihargai di tempat tujuan mereka dilindungi secara hukum, dan mereka kembali sebagai manusia yang bermartabat. Munas Unio kali ini juga diharapkan mampu menemukan solusi dari masalah-masalah sosial seperti masalah KDRT, perkawinan beda agama, perselingkuhan, perceraian, migrasi yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Verenda Garus melaporkan. Taman Baca Rumah Kreatif TBM Sahabat Nusantara Kecamatan Pulau Ende menjadi salah satu taman baca di Indonesia yang diberikan amanah dan bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia untuk mengembangkan dan menggali kembali sastra lama di Pulau Ende. Selengkapnya dilaporkan Rosa Dalima. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, berupaya memaksimalkan penguatan komunitas sastra di Indonesia. Sebagai sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan, TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara Pulau Ende mendapat kesempatan untuk menggerakkan dan menguatkan literasi budaya melalui program penguatan komunitas sastra pada tahun 2023 ini. Ketua TBM Sahabat Nusantara Pulau Ende Hifni Jafar kepada RRI mengatakan, dalam rangka melaksanakan amanah tersebut, pihaknya mengawali dengan kegiatan sosialisasi program penguatan komunitas sastra kepada pemerintah setempat dan masyarakat Pulau Ende. Dalam kegiatan tersebut disampaikan kepada masyarakat jika TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara akan mengembangkan kembali sastra lama Pulau Ende yang selama ini mengakar di sana. Adapun tujuan sosialisasi kegiatan, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami TBM Rumah Kreatif Nusantara ingin mengembangkan sastra lama Pulau Ende yang selama ini mengakar dan dilakukan oleh masyarakat Pulau Ende. Tujuan yang kedua adalah kami ingin mempublikasikan kepada masyarakat bahwa TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara menyambut peluang yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pusat Pengembangan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk tahun 2023 Selain ini. itu, lanjut Himni juga direncanakan pelatihan nanganange, pelatihan baca deba, dan Festival Sastra Lama Pulau Ende yang akan dilanjutkan dengan lomba berupa nanganange, baca deba, dan huruf lota atau aksara lota, serta pentas seni pada tahun 2023 ini. Oleh karena itu, Hifni mengharapkan peran serta dan dukungan dari semua pihak yang ada di Pulau Ende, termasuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Ende. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Berita terakhir, alumni Frateran Dao Ende dari masing-masing angkatan berhasil memberikan sumbangan untuk membangun ruang belajar siswa dan mobil air sekolah senilai 1,5 miliar rupiah. Laporan Rovinus Wula. Para alumni Frateran Dao Ende dari masing-masing angkatan berhasil memberikan sumbangan untuk membangun ruang belajar siswa senilai 1,5 miliar lebih. Pembangunan gedung sudah dimulai ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Frater Maria Verdi BHK mewakili kongregasi BHK, kemudian mewakili panitia Maria Margareta Sigasare, selanjutnya mewakili alumni Dr. Laurentius Gadijo serta tenaga pendidik dan OSIS. Dr. Laurentius Gadijo mengatakan secara khusus angkatannya
tidak memberikan sumbangan uang, namun memberikan pelatihan Merdeka Belajar kepada para guru SMP dan SMA Frateran Dau. Dikatakan terkait dengan pembangunan 4 gedung ruang belajar siswa merupakan pertanggungjawaban kepada semua alumni yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan ruang belajar siswa. Dijelaskan, semua alumni masing-masing angkatan memberikan sumbangan uang bervariasi 5 juta hingga 10 juta bahkan lebih. Ketua Panitia Reuni Maria Margareta Sigasare kepada media mengatakan bahwa atas nama panitia pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua alumni lintas angkatan dan segenap civitas akademik SMPK dan SMAK Frateran Dau dengan berbagai cara dalam mensukseskan pelaksanaan reuni. Megi menyampaikan terima kasih kepada semua alumni, secara khusus kepada anggota DPR RI Herman Heri yang telah memberikan sumbangan yang cukup besar untuk pelaksanaan pembangunan gedung SMP Frateran Dau. Panitia tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Yang pertama tentu kepada Tuhan ya. Yang kedua kepada alumni, ya, alumni lintas angkatan yang ada di seluruh dunia Indonesia, Jakarta sampai dengan ND, kita terima kasih banyak. Yang ketiga kita terima kasih juga kepada seluruh aktivitas akademik Kandau ya, yang sudah mensupport ini, karena terus terang saja panitia ini untuk ulang tahun ke-75, ulang tahun ke-150 Kongregasi Pendati Kudus 34 SMP Kandau. Panitia ini memang mulai dengan apa adanya. Kami start dari titik nol, tapi sesuai dengan tekad kami, satu visi, satu semangat, Dukin Alto. Ternyata seluruh kekuatan Kandau ini Megi mengatakan gedung yang dibangun direncanakan selesai pada bulan Mei 2024 dan diharapkan bisa dipergunakan pada tahun ajaran baru. Gedung yang baru dibangun akan dilengkapi dengan mobiler berupa kursi dan meja siswa. Sementara Frater M. Ferdi BHK mewakili kongregasi menyampaikan terima kasih kepada para alumni Frateran Dau telah membuat satu hal yang monumental untuk 75 tahun SMPK Frateran Dau dengan membangun 4 RKB dengan biaya senilai 1.520 miliar rupiah. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Subi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.